Salam sejahtera, damai, bahagia. Baiklah, malam ini kita sampai dengan penghujung acara atau titik sentralnya. Besok kita menyambut dengan hari kemenangan, hari Idul Fitri, hari kembali, hari fitrahnya, dasarnya manusia itu kembali bersih dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga dengan datangnya Idul Fitri, dengan melewati 30 hari di bulan suci Ramadan, ilmu spiritual kita, mindset kita, pikiran kita, mata hati kita atau mata pikiran kita semakin tajam, semakin berwibawa, semakin beradab atau semakin beretika dengan adanya ibadah di bulan Ramadan. Sampai 30 hari kita melewati, 1 hari, 2 hari sampai ke 30 untuk mengendalikan nafsu, hawa, perilaku, dan keinginan untuk berbuat yang tidak baik. Disinilah spiritual untuk membersihkan, bahasanya mensucikan, mengasah ilmu pengetahuan kita dengan dilandasi, dengan didasari keagamaan dan keyakinan yang penuh kepada Tuhan yang Maha Esa, bagi dia yang meyakini, bagi dia yang menjalankan, bagi dia yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Timba inti hari kemenangan, hari kebesaran, hari yang dibangga-banggakan, bulan yang sebagai pelebur, pembinasa atau pengering dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini, sebagai pembersih atau sebagai metabolisme tubuh, agar tubuh ini lebih peka, lebih tajam, dan wawasan kita juga lebih memahami tentang dasar-dasar pengetahuan keibadahan. Karena spiritual ini tidak banyak yang mempelajari atau meyakini, karena tidak mampu. Bukannya tidak mampu, karena tidak ada gambaran untuk mempelajari spiritual itu. Tidak ada gambaran, seperti gambaran ini seperti hadis itu ada gambaran karena ada dasar. Al-Quran itu ada gambaran karena ada bentuk. Spiritual ini abstrak. Spiritual ini yang bisa membaca itu, yang sebutnya yang bisa mempunyai mata batin atau terawangan atau pengetahuan atau imajinasi lain atau pemikiran lain. Karena orang kebanyakan katanya spiritual itu sesat. Sebetulnya spiritual itu tidak sesat. Tidak orang memahami tentang alam rahasia di balik rahasia, karena ini rahasia. Ini belajar tersirat. Kenapa dibilang spiritual banyak katanya tidak berpatokan dengan keagamaan, tidak berpatokan dengan sunnah rasul, tidak berpatokan dengan suatu akidah, tidak berpatokan dengan suatu pelajaran yang dibawa dengan kanjeng Nabi atau kanjeng Rasulullah. Itu mindset orang tidak dipahami, karena spiritual itu belajar tersirat, tanpa surat, tanpa ada yang ngasih petunjuk. Dia langsung dari batin dia, dari hati dia. Kenapa? Kalau kamu ingin tahu samudra dalamnya seperti apa, kamu masuk ke samudranya kalau kamu mampu. Tapi orang banyak yang mampu. Contohnya ke bulan aja bisa dengan pengetahuan dia dibikin alat kapal, jet, Apollo. Berarti kan kemampuan yang tidak ada batas. Nah, dibalikin juga, kalau kamu ingin tahu hati seseorang, kamu masuk ke hati dia. Kalau kamu mampu, bahasanya hati itu tidak bisa dibaca. Kata siapa? Kalau kita mampu, bisa kita masuk ke hati dia, kita baca. Kalau ingin tahu seseorang, masuk ke dalamnya, baru kamu tahu orang itu seperti apa, orang itu arahnya mau kemana,
Dan spiritual juga, kalau kamu tidak memahami spiritual, kamu masuk ke dunia spiritual. Kamu tahu itu tujuan spiritual itu apa? Sebetulnya yang mempelajari spiritual supernatural itu orang-orang yang bijak. Kenapa saya bilang orang yang bijak? Setiap bicara, setiap mengeluarkan kata-kata, dia dipikir dulu. Orang itu tersinggung atau tidak. Orang itu mindsetnya melukai hati orang itu. Kalau spiritual itu banyak pemahaman-pemahaman yang dipandang sebelah mata. Kalau kamu ingin tahu, spiritual itu sebetulnya maknanya lebih mengayomi, lebih lepas, lebih mengajarkan tata, krama, adab, dan berbicara. Dia lebih mengendalikan diri. Kenapa mengendalikan diri? Kalau kamu ingin tahu Tuhanmu, kamu harus tahu dirimu. Gitu. Makanya Allah tidak akan berubah diri manusia kalau bukan diri dia sendiri. Dan Allah juga tidak akan menurunkan ujian di luar kemampuan diri manusianya. Kalau kita punya kemampuan diri ini bisa kita kontrol. Nafsu kita bisa kontrol, jadinya penahanan diri atau kemampuan diri. Ilmu kalahnya sama kemampuan diri dan pengendalian diri. Setinggi apapun ilmunya, kalau nggak bisa mengendalikan diri, dia rusak. Semakin tinggi ilmu orang, kalau pengendalian dirinya dia rusak. Mulutnya juga tidak akan tertata. Seenaknya dia, karena pengetahuan dia jago, ilmu dia hebat, dia selampang enak. Menghina orang. Bahasanya dengan hadis. Gue hina begini enak, kenapa? Karena gue dasar dengan hadis. Hadisnya emang betul. Tapi pengendalian diri, nafsu, hawa, itu yang sulit. Karena ada di situ pengendalian. Kalau kita bisa mengendalikan diri, kita bisa mengendalikan nafsu, kita bisa mengendalikan dari semua ilmu yang kita pelajari, karena intinya pengendalian. Karena kata Nabi Muhammad SAW, musuh sebesar itu adalah nafsu. Nafsu di diri kita. Berarti musuh terbesar itu ada di diri kita. Kita bisa ngontrol nafsu kita. Kita bisa nggak ngontrol emosi kita. Kita bisa nggak ngontrol kemampuan kita yang didasari dengan nafsu. Karena kemampuan ilmu, kalau tidak didasari dengan pengendalian, itu kita tidak bisa mengendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan nafsu, hawa nafsu. Nah, dengan datangnya hari kemenangan, hari fitrah, bahasanya kembali, Idul Fitri itu kembali fitrah. Kembalilah manusia dengan fitrahnya. Fitrahnya itu disebut namanya bersih, itu dia puasa dari bulan Ramadan, 30 hari itu pembakar atau penghangus atau pengiringan dosa. Karena bulan ini sangat didamba-dambakan bagi kaum umat muslimat, bagi yang dia meyakini, bagi dia yang sebenar-benar ibadah, bagi dia sebenar-benarnya taubatan nasuha. Disinilah puncaknya. Karena sama spiritual juga di sini puncaknya. Dia membersihkan anggota badan dia membersihkan mindset dia membersihkan pikiran dia. Karena sholat 11 bulan itu untuk menjadikan panca indera. Puasa sebulan itu membersihkan jasad. Jadilah kamu jasad berindra atau indra berjasad. Jasadnya bersih, indranya bersih. Itu sebenarnya fitrahnya manusia. Jasmaninya bersih, rohaninya bersih. Tinggalnya nyawanya sebagai penghuni. Jadilah dia namanya ketemunya nyawa berjasad, jasad bernyawa. Ruh dan roh pulang karena pembersihan jasad dengan raga itu namanya puasa. Dan 11 bulan itu sholat, dia pembersihan jasad berindra. Ruh dan roh itu jasad berindra. Kalau indra berjasad gabung jadilah nyawa. Nyawa itu sebagai inti kehidupan seseorang. Kalau nyawanya keluar, mati dia. Tapi kalau ruh itu bisa keluar masuk. Karena di situ ada alamnya, ada dunianya. Kenapa saya bilang ada alam, ada dunianya? Karena ruh dan roh itu bisa menjelma, bisa mencala putra, mencala putih, jadi ini. Karena tergantung dia mempelajari ilmu seperti apa, tergantung dia mempelajari pengertian seperti apa, tergantung dia mempelajari wujudnya apa. Karena Allah wujud kidam bako. Karena Allah itu perwujudan bagi yang dia memahami. Karena perwujudan Allah itu banyak
di pengetahuan itu berbeda-beda. Karena pengetahuan itu bukan untuk jadi perbedaan. Pengetahuan itu sebagai barometer, sebagai penyimbang. Karena Nabi pernah berkata, umati, nanti setelah aku mati akan ada 73 golongan. Kamu jangan menyalahkan ada golongan ini, jangan, karena Nabi aja sudah ngasih barometer. Nanti setelah aku mati akan ada 73 golongan. Kita 5 agama aja ribut. Bagaimana 73 golongan? 73 golongan itu yang mempunyai pengetahuan, wawasan, imajinasi, mindset. Dia akan berubah, dia akan berkembang, dia akan menciptakan. Ada menciptakan ilmu seperti ini, ada menciptakan ilmu seperti ini. Inilah namanya perbedaan pengetahuan. Contohnya apa? Intinya sama, tujuannya sama, sang pencipta. Ibadah sama, amal sama, pengetahuan sama. Yang membedakan itu keahlian, skill, dan kemampuan orang. Itulah yang disamakan level atau bobot. Kembali lagi dengan hari kemenangan. Nah, disinilah puncaknya. Disinilah SK-nya turun. Di sini ijazahnya turun, bahasanya kalau orang sekolah. Disinilah hari kelulusan, hari kebahagiaan atau wisuda, pelepasan. Kita dilepas, kita kembali kepada keluarga kita. Nah, ini sebenarnya kemenangan. Kemenangan seperti apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Terus ijazah seperti apa yang kita dapatkan. Wawasan seperti apa yang kita dapatkan. Terus amal seperti apa yang kita dapatkan. Dan pahala seperti apa yang kita dapatkan. Karena tidak nampak semuanya. Itu fata morgana bagi yang meyakini. Karena hari kemenangan ini bagi umat muslim itu sangat luar biasa maknanya. Bukan perbedaan di sini. Ya, orang belajar ini, iya emang beda pengetahuannya, tapi tujuannya sama. Menolong. Dukun bahasanya menolong orang sakit, ngobatin, bahasanya nggak ada yang salah kan. Kita ngobatin orang itu supaya sembuh, nggak ada yang salah. Terus kita ngobatin orang stres biar sembuh, itu nggak ada yang salah. Tapi cuma metode caranya berbeda. Tapi tujuannya sama, berbuat baik. Malaikat nggak nanya kok, ini orang Kristen berbuat baik, nggak boleh. Enggak, ini orang Hindu berbuat baik, enggak. Karena di situ hablum minanas. Hablum minanas baru hablum minallah. Jangan hablum minallah dulu, hablum minanas. Hablum minallah oke, hablum minanas enggak. Karena nanti kita mau mati gotong dewek. Nah, itulah yang disebut hari kemenangan ini, hablum minanas. Manusia dengan manusia, tidak membedakan ras dan tidak membedakan golongan. Karena di sini timbulnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kalau gitu ada beradab, itu kita gabung semua. Ini kalau sebutnya manusia, kalau manusia itu pasti beradab. Karena dia ada mempunyai pikiran, mempunyai akal. Kalau akal dan pikiran bersatu, jadi positif. Itulah disebut namanya manusia yang adil dan beradab. Disinilah hari kemenangan, hari dikronya, dasarnya manusia itu kembali pulang, kembali menang. Menangnya melawan nafsu. Mungkin sampai di sini penjelasan hari kemenangan atau Idul Fitri atau kembalinya. Semoga wawasan video ini bisa mengedukasi kawan-kawanku sekalian yang mempelajari spiritual, alam rahasia di balik rahasia. Ini bukan perbedaan, ini bukan masalah baru. Ini ada imajinasi, pengembangan mindset orang atau pengembangan skill-skill yang orang tidak punya, kita mampu. Nah, itulah namanya edukasi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan pendidikan seperjuangan. Salam spiritual, jejak spiritual, pencinta alam.